Iya, iya. Mulai. Shalom Shalom. dan selamat malam bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Secara khusus buat keluarga Bapak Yunus Manguling yang pada malam ini akan menjadi mimbar pelayanan ibadah keluarga yang digabung dengan kebaktian atau ibadah PWGT. Kita patut mengucap syukur berterima kasih karena Tuhan tetap memelihara kita dan pada saat ini kita akan beribadah dalam ibadah keluarga ini. Tenangkan hati kita semua kekasih-kekasih Tuhan dan kita akan memulai, kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari PKJ 27 ayat 1 dan ayatnya yang kelima, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorak bagi rajamu, bersorak-sorak bagi rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang menentang dunia, teruna anak dara yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorak bagi rajamu, bersorak-sorak bagi rajamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Menyambut pembacaan firman Mazmur tadi, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 49 ayat 1 dan 2, firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya ujung hidup yang bakal. Firman Halik semua
semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Di malam ini, ya Allah, kami datang mengucap syukur kepadamu. Karena kebaikan-Mu dan karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh beraktivitas hari ini. Dan juga karena penyertaan-Mu. Di saat ini kami boleh bersekutu menyembah Engkau. Dan malam ini keluarga kekasih kami Bapak Yunus Manguling sebagai keluarga terjadwal dalam ibadah keluarga dan dirangkaikan dengan ibadah PWGT. Terima kasih Tuhan sudah mempersekutukan kami semua. Dan saat ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami semua agar firman-Mu boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa, jauhkan daripada kami kuasa-kuasa kegelapan, sehingga kiranya kuasa Tuhan saja yang hadir dan firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup ini. Berbicaralah kepada kami semua, sebab semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan saya pilih dari kitab Keluaran pasal 15, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi, di Mara dan di Elim Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matamu dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Demikian firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kita
Berbahagialah kita semua yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan mendengarkan firman-Nya. Dari bacaan kita, saya memberi sebuah tema, hidup adalah perjalanan. Hidup adalah perjalanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibarat sebuah perjalanan, hidup ini ada kalanya mendaki bukit, bukit yang terjal, atau menuruni lembah yang dalam. Ada kalanya melewati jalan yang mulus dan lurus. Ada kalanya menjalani jalan yang berkelok-kelok dan penuh dengan kerikil-kerikil tajam dan harus menghadapi jalan yang buntu. Dalam kehidupan ini, ketika kita menjalani hidup mulus dan terberkati, ada nyanyian pujian bagi Allah sebagai luapan hati sehingga kita bersyukur. Sebaliknya, dalam kehidupan ini ketika kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan kepahitan, yang ada hanyalah keluhan, bahkan tidak jarang berujung pada hati yang bersungut-sungut memberontak kepada Allah Sang Pemberi hidup ini. Kadang-kadang juga ketika kita menghadapi berbagai persoalan hidup, kita mengatakan, di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan meninggalkan saya? Mengapa hal ini harus terjadi? Sedangkan iman saya tetap penuh penyerahan hanya kepada Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan dalam bacaan kita sebelumnya dikatakan bahwa orang Mesir telah menyeberangi Laut Teberau secara mujizat. Mereka menyanyi mengakui kebesaran Tuhan. Namun tidak lama kemudian nyanyian itu berubah menjadi keluhan ketika mereka tiba di Mara dan di Elim, di mana mereka tidak bisa meminum air yang pahit di sana. Setelah berhari-hari umat Israel merasakan kehausan di jalan. Situasi yang seperti itu mengubah hati mereka sehingga mereka marah dan memberontak kepada Allah. Saudara-saudara, kuasa kasih Allah pun kembali dinyatakan dengan mengubah air pahit menjadi air manis. Dan pada saat yang sama Allah kembali meneguhkan ketetapan dan janjinya bagi bangsa itu bahwa ketika mereka taat dan setia kepadanya, maka hidup mereka akan diberkati, dan demikian sebaliknya. Dalam perjalanan umat Israel
dari bangsa Mesir menuju tanah Kanaan selama 40 tahun. Ada banyak persoalan-persoalan yang mereka alami dan temui. Dan ternyata dalam keadaan yang seperti itu, mereka lebih banyak bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan mereka tidak melihat apa makna di balik setiap pergumulan dan persoalan yang mereka jumpai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dalam perjalanan kehidupan kita ini. Kadangkala Allah mengizinkan kita menghadapi berbagai kepahitan yang membuat kita menderita. Namun di balik itu saudara-saudara, sebenarnya Allah mau menyatakan kuasa-Nya, mau menyatakan kasih-Nya di balik penderitaan, di balik kepahitan yang kadangkala dijumpai dalam hidup ini. Selain itu pula, Allah pun mau menyatakan kuasa kasih-Nya, bahwa Allah pun mau menguji iman kita untuk tetap menaatinya, untuk tetap memuliakannya, dan tetap memandang kepada Yesus, Sang Juru Selamat kehidupan kita. Haruslah kita ingat bahwa memang ketika kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan berbagai keterbatasan, dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, maka hidup tidak selamanya mulus yang selalu menjadi jalan kehidupan kita. Hidup yang kita alami dan lalui selalu mendatangkan dan menjalani berbagai persoalan-persoalan. Tetapi dalam keyakinan iman kita sebagai orang percaya bahwa menghadapi persoalan-persoalan itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tetapi itulah tantangan, itulah salib bagi kita yang percaya bahwa kita harus memikul salib ketika kita percaya kepada Yesus. Dalam perjalanan kehidupan ini, undanglah Roh Kudus untuk selalu membimbing dan mengarahkan kita, mengarahkan hati kita, sehingga kita bisa memahami setiap perjalanan kehidupan ini. Bahwa ternyata di balik dari semuanya itu, Tuhan punya maksud dan rencana yang begitu mulia, di mana Dia tidak pernah meninggalkan kita. Semoga keluarga yang terjadwal malam ini, Bapak Yunus Manguling dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini, kiranya kita senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk melihat bahwa ini hidup ini adalah perjalanan. Dan tentu dalam perjalanan itu kadangkala banyak tantangan dan persoalan yang harus kita hadapi. Sehingga hanya kepada Dialah kita berserah dan memohon campur tangannya menyertai kehidupan ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menyerahkan
persembahan syukur kita sebagai buah-buah iman untuk kerjaan pelayanan Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita dituntun oleh firman-Nya dari Imamat 22 ayat 20 yang mengatakan demikian. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Sambil kita menyerahkan persembahan kita menyanyi dari NKB 134 ayat 1 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Aku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari bersama-sama kita berdoa syafaat, kita berdoa. Kami percaya bahwa dalam sedetik pun kehidupan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa mendahului setiap langkah kehidupan kami. Bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, dan tentunya dalam perjalanan itu kami tidak berjalan sendiri, tetapi Tuhan yang senantiasa memperlengkapi kami untuk setiap apa yang kami butuhkan dalam perjalanan kehidupan ini. Itulah firman-Mu yang telah kami renungkan bersama pada malam ini, yang mau mengingatkan kami bagaimana umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dalam perjalanan itu Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya, Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam berbagai kehidupan yang mereka alami. Kiranya Bapa, firman-Mu itu akan mengingatkan juga kami semua bahwa hidup ini bukanlah tanpa tantangan dan masalah. Tetapi hidup ini lewat tantangan dan masalah itu kami lebih dikuatkan, kami lebih mengambil hikmah dari setiap hal-hal yang kami alami dan lalui. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga firman-Mu kami boleh mengerti dan pahami dengan baik. Bapa, terima kasih untuk puji-pujian yang telah kami persembahkan. Kiranya puji-pujian itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu sendiri. Terima kasih untuk persembahan yang telah kami beri. Semoga dipergunakan dengan baik di tengah-tengah pelayanan di jemaat-Mu. Dan yang masih ada pada kami, Engkau memberkatinya.
Di saat ini Bapak kami mau berdoa buat keluarga kami yang terjadwal sebagai mimbar pelayanan ibadah keluarga. Keluarga Bapak Yunus Manguling. Kami mau bersama-sama berdoa buat kehidupan keluarga dalam kesehariannya. Kiranya seisi rumah diberkati oleh Tuhan dan tetap diberi kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk menjalankan semua aktivitas. Berkati Bapak Yunus Manguling sebagai kepala keluarga. Kiranya lewat tanggung jawab itu dapat dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya tanggung jawab itu senantiasa dinyatakan bersama dalam kehidupan keluarga. Berkati dalam usaha pekerjaan yang dikerjakan setiap hari. Begitu juga Bapak kami mau berdoa. Ibu rumah tangga dalam kesehariannya. Kiranya diberkati oleh Tuhan untuk segala sesuatu yang dikerjakan. Kiranya dalam tanggung jawab sebagai seorang ibu, benar-benar menyatakan tugas itu sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab, memelihara, mendidik, dan membangun kebahagiaan dalam keluarga. Bapa di sorga, kami mau berdoa buat anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam keluarga kami ini. Erik dalam pekerjaannya, kiranya diberkati oleh Tuhan. Wendy dalam kesehariannya, diberkati oleh Tuhan dalam berbagai rencana dan kegiatan yang dikerjakan. Kami berdoa buat Ines dalam bangku kuliah dan akan ujian, dan juga bersyukur lewat pertambahan usia. Kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan, sehingga perjalanan tugas tanggung jawab yang dilaluinya, dia boleh selesai dalam bangku kuliah dan cita-citanya dapat terwujud karena Tuhan memberi. Juga ketika dia ujian nanti, Tuhan memberkati segala persiapan-persiapannya. Berkati dalam sukacita lewat pertambahan usia. Semoga melihat bahwa pertambahan usia itu adalah pemberian Tuhan, sehingga senantiasa disyukuri dan dipergunakan kehidupan itu dengan bertanggung jawab. Bapa di sorga, kami mau berdoa buat keluarga atau saudara yang dalam kelemahan tubuh. Seperti kami memberdoa saudara Mak Mirwan, Mak Grace, Bapak Reski dalam kelemahan tubuh. Engkau hadir dan menyatakan kasih-Mu, pertolongan-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan. Kiranya dalam kasih dan dalam penyertaan-Mu sendiri, apapun yang mereka alami, tetap merasakan sukacita karena hidup dalam tuntunan Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk segenap keluarga yang ada di Palopo dan di Tanah Toraja. Diberkatilah mereka dalam berbagai aktivitas masing-masing dan juga dalam keluarga masing-masing. Kami mau berdoa untuk yang mengambil bagian dalam pelayanan malam ini, liturgis dan juga multimedia dan juga sound system. Kiranya semuanya itu kami nyatakan bahwa kami boleh melayani Tuhan
dengan talenta-talenta yang ada pada kami. Berkati jemaat-Mu, jemaat Masaleh. Berkati PWGT jemaat Masaleh dalam menyatakan persekutuan penyembahan kepadamu Bapa. Dan kiranya tugas tanggung jawab kami masing-masing dapat kami kerjakan dengan penuh sukacita. Bapa, berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Dengarkan doa, syukur permohonan kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan mengabulkan doa kami. Sebab doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan, mari kita menyanyi sekali lagi dari Kidung Jemaat 407 ayat yang pertama, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Untuk menerima berkat Tuhan, mari kita berdiri. Saudara-saudara, hidup ini diibaratkan sebuah perjalanan. Dan dalam perjalanan itu kadangkala kita menemui berbagai tantangan dan persoalan. Namun kita tetap percaya bahwa Dia yang adalah Tuhan tetap menyertai dan bersama-sama kita dalam perjalanan itu. Oleh karena itu, jalanilah hidup ini tetap bersandar padanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Demikian sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan dan juga segenap PWGT Jemaat Masaleh yang mengikuti ibadah pada malam ini. Kita patut berterima kasih mengucap syukur kepada Tuhan atas waktu yang indah yang diberikan kepada kita dalam ibadah ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memberitakan firman Tuhan kepada kita sekalian. Biarlah firman-Nya itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita hari demi hari. Terima kasih juga kepada tim multimedia dan pemusik yang sudah melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Secara khusus terima kasih kepada segenap keluarga, yaitu keluarga Bapak Yunus Manguling yang pada malam ini
menjadi mimbar pelayanan ibadah keluarga. Terima kasih segenap sidang jemaat Tuhan. Dengan demikian kami ucapkan selamat malam. Tuhan memberkati kita senantiasa.